Halo adik-adik semuanya. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 5, tema 1, subtema 1, kelas 6, dari halaman 49 sampai 54. Di awal pembelajaran, kita disajikan sebuah bacaan mengenai ASEAN, di mana memuat informasi sebagian besar kawasan ASEAN beriklim tropis, hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis, dan berbagai manfaat laut. Lalu, di halaman 50, kita dihadapkan diagram Venn yang kalian buat di pembelajaran 1, masih ingat? Di sini kita diminta untuk melengkapinya lagi. Misal di sini Pak GS beri contoh negara Indonesia dan Singapura. Dan Pak GS tambahi Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara dan Singapura merupakan negara terkecil di Asia Tenggara. Lalu Pak GS tambahi lagi, negara Indonesia masih negara berkembang, sedangkan Singapura adalah negara maju. Nah, bagi kalian yang belum lengkap, bisa dilengkapi dengan iklim, bentuk pemerintahan, dan lain-lainnya. Lalu, di halaman 50, kita disajikan sebuah bacaan mengenai manfaat dari tumbuhan. Ada yang digunakan untuk kesenian, misalnya patung, ukiran dari kayu, dan lain sebagainya. Ada yang dipakai untuk bahan bangunan, misalnya kayu jati, kayu bingkai, kayu kamper, dan lain-lain. Ada yang dipakai untuk bahan masakan, misalnya ada tumbuhan bawang merah dan kencur, serta pala, dan lain sebagainya. Ada yang digunakan untuk minuman, misal teh, kopi, dan lain-lain. Ada yang digunakan juga untuk obat, misal jahe, pohon kina, dan lain sebagainya. Lalu, di halaman 51, kita disajikan sebuah tabel dan kita diberi beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, berapa hasil keseluruhan pembeli di tahun 2016? Jawabannya adalah kita jumlahkan 2172 ditambah dengan 9542. Hasilnya adalah 11.714. Pertanyaan kedua, berapa lebihnya jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2017 dari jumlah keseluruhan pembeli di tahun 2016? Maka di sini kita harus menjumlahkan dulu. Jumlah pembeli tahun 2017 adalah 2.541 ditambah 11.946, hasilnya adalah 14.487. Lalu, pembeli di tahun 2016 2.172 ditambah 9.542, hasilnya adalah 11.714. Lalu kita selisihkan. Selisihnya adalah 2.773. Kemudian di soal nomor 3, sekitar berapa kalinya jumlah pembeli jahe dari jumlah pembeli bawang merah di tahun 2017? Maka di sini kita lihat di tahun 2017 pembeli bawang merah adalah 11.946, sedangkan pembeli jahenya adalah 2.541. Maka di sini 11.946 dibagi 2.541, ketemunya adalah 4,7 kali. Nah, kita lanjut di halaman 52. Kita diminta membandingkan jawaban kita dengan teman kita. Lalu, di soal nomor 4, kita diminta untuk membuat dua soal yang berbeda dari data tabel halaman 51 tadi. Contohnya di sini Pak GS adalah 1. Berapa selisih pembeli bawang merah di tahun 2016 dan tahun 2017? Soal nomor 2. Berapa jumlah pembeli jahe tahun 2016 dan 2017? Nah, seperti itu. Kemudian, masih di halaman 52 disajikan sebuah tabel produksi bawang merah. Lalu di halaman 53 kita diminta untuk mengurutkan dari yang paling banyak. Maka urutannya adalah tahun 2007 125.000, tahun 2009 122.000, tahun 2005 112.000, tahun 2006 100.000, tahun 2008 92.000, tahun 2011 54.000, tahun 2012 53.000, tahun 2010 39.000.
Nah, lalu di soal nomor 2 kita diminta untuk menjumlahkan produksi bawang merah mulai urutan 1 sampai dengan keempat. Maka kita jumlahkan 125.000 ditambah 122.000 ditambah 112.000 ditambah dengan 100.000. Hasilnya kalian hitung sendiri ya, kalian pasti bisa. Kemudian di soal nomor 3 kita diminta untuk menghitung berapa selisih jumlah produksi bawang merah di tahun 2010 dari produksi di tahun 2007? Nah, untuk mencari selisih, ini adalah bilangan terbesar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Karena hasilnya yang tahun 2007 lebih besar dari tahun 2010, maka cara menghitungnya adalah tahun 2007 dikurangi tahun 2010 atau 125.000 dikurangi 39.000. Hasilnya kalian hitung sendiri lagi. Kalian pasti bisa. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya bersama Pak GS.